Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama salaf memandang tafakur begitu sangat penting. Karena dengan tak bertafakur, seseorang bisa menemukan dirinya dan menemukan siapa penciptanya. Tawus bercerita bahwa kaum Hawari bertanya kepada Nabi Isa bin Maryam, "Wahai Nabi, apakah di dunia ini ada orang yang sepertimu juga?" Nabi Isa menjawab, "Ada, yaitu mereka yang jika ucapannya adalah zikir, diamnya adalah fikir, dan pandangannya adalah ibarat, maka ia adalah seperti diriku." Sementara itu Al-Hasan berpendapat, barang siapa ucapannya tidak mengandung hikmah, maka hal itu sia-sia. Barang siapa yang diamnya tidak digunakan untuk bertafakur, hal itu termasuk lalai. Dan barang siapa yang pandangannya tidak mengambil ibarat atau pelajaran, hal itu termasuk main-main. Pada firman Allah, "Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbarun fil ardi bighairil haqq." Aku akan memalingkan orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Surat Al-A'raf ayat 146. Riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "U'tu a'yunakum haddaha lil ibadah." Sebagian ibadah berikanlah kepada matamu. Para sahabat bertanya, "Apa bagian ibadah untuk mata, wahai Rasul?" Rasulullah SAW menjawab, "An-nazru fi mushafi wattafakkaru fihi wal i'tibaru inda ajaibihi." Memandang mushaf atau membaca Al-Quran, berfikir tentangnya dan mengambil ibarat atau pelajaran terhadap keajaiban-keajaibannya. Seorang wanita yang bertempat tinggal di perkampungan dekat Makkah berkata, "Jika hati orang-orang yang bertakwa itu berfikir dan melihat terhadap apa yang tersimpan dalam hijab gaib dari kebajikan akhirat, niscaya tidak jernih kehidupan duniawinya dan tidak senang mata mereka memandang dunia." Diterangkan bahwa Luqman seringkali duduk berlama-lama sendirian. Lalu juragannya atau tuannya kebetulan lewat di depannya. Sang juragan menegur, "Wahai Luqman, mengapa engkau suka duduk sendirian seperti itu? Jika engkau duduk bersama orang-orang, niscaya itu lebih dapat menghibur hatimu." Luqman menjawab, "Sesungguhnya duduk berlama-lama sendirian lebih dapat menjernihkan pikiran. Lamanya berfikir dapat membuka petunjuk jalan menuju surga." Wahab bin Munabbih berkata, "Seseorang berlama-lama dalam berfikir ia akan mengerti. Seseorang yang mengerti ia akan berbuat." Ada banyak hal yang perlu dipikirkan dengan tafakur secara positif. Dari sekian banyak hal adalah memikirkan dan merenungkan kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Itu termasuk ibadah. Umar bin Abdul Aziz berkata, berfikir tentang kenikmatan-kenikmatan dari Allah merupakan ibadah paling utama. Ulama sufi seringkali merenung sendiri, lamunannya hingga sampai ke negeri akhirat, sebagaimana yang sering dilakukan oleh Sahal bin Ali. Suatu ketika ia termenung sendiri karena sedang memikirkan sesuatu. Abdullah bin Mubarak bertanya kepada sahabatnya ini, "Sampai di mana pikiranmu?" Jawab Sahal, "Sampai di akhirat." Titian Siratal Mustaqim. Jangan berfikir tentang eksistensi Allah, tetapi berfikirlah tentang kebesarannya. Maka kita akan semakin tawadu, semakin rajin beribadah, dan semakin takut berbuat maksiat. Hasan al-Basri berkata, "Jika seorang berfikir tentang kebesaran Allah, niscaya ia tidak berbuat maksiat kepada Allah." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, 2 rakaat sederhana dalam bertafakur adalah lebih baik daripada mengerjakan salat 1 malam tanpa hati. Diterangkan bahwa suatu ketika Abu Suraih sedang berjalan, tiba-tiba ia mencari tempat duduk dan menutup kepalanya dengan pakaiannya. Ia mulai menangis. Seseorang kemudian bertanya, "Mengapa engkau menangis? Apa yang membuatmu demikian?" Abu Suraih menjawab, "Aku berfikir tentang umurku yang terus-menerus berkurang. amalku yang sedikit dan ajalku begitu semakin dekat.
Abu Sulaiman berkata, pikiran yang terfokus pada dunia merupakan penghalang akhirat. Ia merupakan siksaan bagi penduduk suatu negeri. Pikiran yang terfokus kepada akhirat dapat mewariskan hikmah dan dapat menghidupkan hati. Pikiran yang tertuju pada urusan duniawi akan membutakan hati. Seseorang menjadi lupa daratan. Ia lupa akan kematian dan kehidupan setelah mati. Hawa nafsunya menguasai sehingga cenderung suka berbuat maksiat. Karena itu, seseorang yang ingin selamat kelak di akhirat hendaknya seringkali memikirkan dan merenungkan tentang akhirat. Di dalam kehidupan ini banyak sekali peristiwa yang terjadi, banyak pula ciptaan Allah yang dapat kita saksikan. Semua itu dapat kita jadikan sebagai pelajaran dan sebagai bahan perenungan agar menjadi lebih bijaksana atau ma'rifat. Hatim berkata, dari mengambil ibrah atau pelajaran dapat menambah ilmu, dan berzikir dapat menambah kecintaan, dari tafakur dapat menambah takut. Bertafakur bagi orang beriman dapat menambah keimanannya, dapat pula menambah semangatnya untuk selalu berbuat baik. Di sisi lain, bertafakur dan menumbuhkan rasa takut untuk berbuat kesalahan, maka berfikirlah tentang berbuat salah. Tentu muncullah rasa penasaran dan rasa berdosa. Dengan mengingat hal demikian itu, akhirnya kita takut untuk melakukan untuk kedua kalinya. Diterangkan dalam sebuah riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, yang artinya sesungguhnya tidak menerima perkataan dari setiap ahli hikmah, tetapi aku melihat cita-cita dan hawa nafsu. Kalau cita-cita dan hawa nafsunya bagiku, maka aku jadikan diamnya itu bertafakur dan perkataannya itu pujian walau ia tidak berbicara. Manusia mempunyai kelebihan karena diberi akal, tetapi ia menjadi sangat hina jika akal tidak dimanfaatkan untuk bertafakur. Sebab tafakur bagi orang beriman dapat memotivasi untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan berkata, sesungguhnya orang yang mempunyai akal senantiasa membiasakan diri dengan berfikir dan berzikir. Dengan dua hal itu hatinya akan muncul ilmu hikmah. Orang yang memiliki hikmah, perilakunya menjadi lebih dewasa. Jiwanya semakin teguh sehingga tak tergoyahkan oleh pengaruh-pengaruh buruk. Ucapannya menyejukkan dan senantiasa mengandung nasihat. Ia tidak mudah dendam dan benci kepada orang lain. Jika hati penuh hikmah, senantiasa ingin berbuat baik dan berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya maupun untuk orang lain. Begitulah kebiasaan orang-orang salaf. Mereka tak pernah berhenti berfikir dan merenungkan tentang segala ciptaan Allah. Mereka merenungkan dan berfikir tentang kesiapannya dalam menghadapi kematian dan kehidupan sesudah mati. Diceritakan bahwa suatu malam Daud At-Ta'i radhiyallahu an berada di atas loteng sebuah rumah yang terang benderang karena disinari bintang gemintang. Ia memikirkan tentang jagat raya dan kebesaran ciptaan Allah. Lamunannya hingga ke kerajaan langit dan bumi. Lelaki itu memandang ke langit dan menangis sejadi-jadinya, sampai-sampai ia tak sadar hingga terjatuh dari loteng. Pemilik rumah yang bernama Ishak kebetulan sedang tidur. Mendengar suara berisik di luar, ia terbangun. Ishak keluar dengan telanjang kaki karena mengira yang jatuh itu seorang pencuri. Tetapi ketika yang dilihatnya adalah seorang ulama salaf, yaitu Daud At-Ta'i radhiyallahu an, sekonyong-konyong diletakkanlah pedangnya. Siapa yang menjatuhkan tuan dari loteng? Daud At-Ta'i menjawab, subhanallah, aku tidak merasa kalau diriku jatuh. Berpikir, jika sudah terfokus pada suatu hal, maka seolah-olah lenyaplah dirinya sendiri. Ia membawa dirinya mengikuti apa yang dipikirkan. Jika seorang berpikir tentang perbuatan masa lalunya yang buruk dan penuh maksiat, maka tanpa disadari ia menangis sejadi-jadinya karena menyesal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.